Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukuende HKBP nomor 546 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Jumat 13 November 2020 dari kitab Yesaya pasal 45 ayat 13 mengatakan, "Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Au patidang ibana marhite sian hatigoran, jala pahor nopok kuma saluhut akadalanna. Ibana ma pauli hutakku, jala palua on nama bangsokku natar guangi. Idada binahen ni upa manang silehon-lehon. Ninna Jehovah Sebaot." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita hidup di dunia yang disebut instafluence. Instafluencer adalah seseorang yang mempengaruhi atau mengubah cara berperilaku orang lain. Orang yang dibayar oleh perusahaan tertentu untuk menunjukkan atau menjelaskan produk dan layanan di sosial media, guna mendorong orang lainnya untuk membeli produk mereka. Teknologi sekarang ini juga semakin instafluence kepada orang tua. Orang tua ikutan dalam virtual Zoom atau bahkan ikutan TikTok. Banyak orang yang membuat video atau mengambil foto, menguploadnya di internet dan menjadi viral. Mereka menjadi terkenal. Ada yang memperoleh bahkan lebih 1.000 pengikut. Sekarang Anda bisa menjadi terkenal di TikTok. Ada orang yang menjadi terkenal karena kemampuan dan sumber dayanya yang mumpuni. Kita hidup di dunia di mana
orang ingin terkenal, berlomba untuk terkenal, menginginkan ketenaran, tetapi berapa harga yang harus dibayar untuk ketenaran tersebut? Seorang terkenal insta-influence Alkitabiah, namanya Koresi atau Sirus, artinya matahari atau tahta. Dia hidup tahun 576 sampai tahun 530 sebelum Masehi. Dia Raja Persia yang mengalahkan kerajaan Babel, sebagaimana telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebelum ia terlahir. Yesaya pasal 44 ayat 28, pasal 45 ayat 1. Raja Persia ini disebut oleh Yesaya sebagai Mesias pembebas Yahudi dari pembuangan di Babel. Ia menjadi alat dalam rencana Allah bagi umatnya. Yesaya 15 ayat 1. Ia diberi gelar orang yang diurapi Tuhan. Ialah sebuah gelar untuk raja-raja Israel. Gelar itu menjadi gelar raja penyelamat di masa mendatang, yaitu seorang Mesias yang diharapkan, yang diurapi Tuhan. Boleh kita lihat Mazmur pasal 20 ayat 7. Mengapa dia menjadi sosok penting bagi Israel, walaupun dia sendiri bukan berasal dari Israel, bahkan ia adalah pemimpin bangsa lain yang menjajah Israel. Singkatnya, dalam zaman pemerintahan Koreslah bangsa Israel diizinkan kembali ke tanah perjanjian setelah 70 tahun ditawan dan dibuang di Babelonia. Menurut kitab Esra pasal 1 yang mencatatkan tentang dekrit Kores untuk mengembalikan orang-orang buangan ke tanah air mereka, seperti yang diterima dan dipahami oleh orang Yahudi. Di samping membebaskan mereka, dekrit itu mengizinkan orang Yahudi membangun kembali bait suci dan memulai penyembahan yang teratur kepada Allah Israel. Raja Kores bahkan mengembalikan perkakas-perkakas berharga yang telah diambil dari bait Allah yang dibangun oleh Salomo, yang dulunya diambil oleh Nebukadnezar Raja Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Adapun perkakas itu meliputi 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, 410 piala perak, dan 1000 buah barang-barang lain sebagaimana dicatatkan oleh kitab Esra pasal 1 ayat 9 sampai ayat 10. Raja Kores juga menyumbang dari perbendaharaan raja untuk pembangunan kembali bait Allah itu. Esra pasal 6 ayat 3 sampai 4. Olehnya orang Yahudi memandang meningkatnya kekuasaan Persia sebagai suatu tanda yang dikirim oleh Tuhan yang bertalian dengan berakhirnya pembuangan mereka. Kores telah diurapi oleh Tuhan untuk suatu tugas khusus, sekalipun ia tidak mengenal Allah Israel,
Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai 4. Tuhan berkata, "Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan." Firman Tuhan semesta alam. Kisah Kores hanyalah satu dari sekian banyak kisah sejarah di dalam misi penyataan Allah kepada dunia ini. Kejayaan Kores adalah bukti bahwa Allah hadir dalam dunia. Walaupun Kores tidak mengenal Allah tersebut, Tuhan dapat memakai siapa saja menjadi alatnya, termasuk orang yang tidak pernah diperhitungkan sekalipun. Tuhan dapat memakainya untuk melaksanakan dan mencapai maksudnya. Saudara-saudara, karakter Kores menjadi sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang dipilih dan diurapi Tuhan, membebaskan orang dari dosa dan maut. Dalam Kristus kita dibebaskan dari kutuk dosa dan kematian. Hal seperti inilah yang harus dilakukan oleh orang yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan, menunjukkan karakter Kristus dalam hidupnya. Jadilah influencer Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur karena apa yang tidak masuk akal bagi pikiran manusia, bagi pikiran Israel zaman dahulu, namun Tuhan gunakan sebagai alat untuk mewujudkan karya keselamatan bagi bangsa pilihan-Mu. Dan itu menjadi sempurna di kemudian hari di dalam Yesus Kristus, apa yang sudah dilaksanakan oleh Raja Kores, Raja Persia, untuk umat-Mu Israel. Yesus mengalahkan maut, kutuk dosa, dan kematian. Dialah Mesias yang diurapi oleh Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena terbebas dari pembuangan oleh dosa di dalam Yesus Kristus. Mampukanlah kami untuk hidup setia dan mengalahkan dosa karena kekuatan Roh Kudus Tuhan, dan hidup kami menjadi pujian bagi Tuhan selamanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 546 ayat 1. Ku merasa bahagia dalam kesusahan pun. Ku buka jendela hati selalu di hidupku. Aku sujud mengeluhkan duka dalam hatiku ke tempat yang maha tinggi, Sion perhentianku. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.